Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua, sobat Eplogansa dimanapun Anda berada. Malam ini saya akan membahas tentang BOS, Bantuan Operasional Sekolah, atau disingkat biasa BOS ya. Ini menjawab request dari sobat Eplogansa, yaitu Ibu Yeti Oktaviani ya. Beliau merequest tentang dana BOS, dan ada beberapa juga sih sobat Eplogansa lainnya yang request bagaimana sih aspek perpajakan dari dana BOS ini. Mudah-mudahan Ibu Yeti yang menyimak ya video ini. Oke Bu, sobat Tekpongan semua, kita coba bahas ya mengenai dana BOS. Gimana sih aspek pajaknya, khususnya sebenarnya sebenarnya BOS ini pertama-tama ini adalah bantuan operasional skala yang dananya dari pusat ya, yang ditujukan kepada sekolah, baik sekolah swasta maupun sekolah negeri. Nah, yang membedakan nanti bagaimana aspek perpajakan di sekolah swasta dan bagaimana di sekolah negeri gitu ya. Atau bagaimana jika dikelola oleh sekolah negeri maupun jika di sekolah oleh sekolah swasta. Apa saja pajak yang harus dipungut, apa aja pajak yang harus dipotong, perbedaannya bagaimana. Mari kita coba lihat ya. Sebenarnya dasar hukumnya udah lama sekali, yaitu di SE 02 tahun 2006 ada bahwa tentang pedoman pelaksanaan pemenuhan kewajiban dana BOS ya, di unit masing-masing menerima dana BOS. Yang perlu diperhatikan adalah pertama, dana BOS diberikan kepada sekolah negeri. Nah, kalau dana BOS diberikan ke sekolah negeri, maka penanggung jawab atau bendaharaan BOS-nya merupakan pemungut PPN ya. Jadi kalau negeri dia udah pasti pemungut PPN, artinya dia harus mengungut PPN gitu. Tapi kalau swasta, dia bukan pemungut PPN gitu. Artinya dia sebagai yang membayar PPN gitu kepada supplier atau rekanannya. Tapi kalau bendahara BOS pemerintah atau pengelola dana BOS pemerintah, dia harus mengungut PPN-nya ya. Misal untuk saat ini PPN-nya berapa, yaitu di atas 2 juta. Untuk di atas 2 juta, kalau tahun-tahun sebelumnya kan di atas 1 juta ya. Kalau kalau yang sekarang itu di atas 2 juta yang wajib dipungut PPN. Kalau yang di bawah 2 juta masih belum wajib. Itu dasar hukumnya di PMK 231 tahun 2019 yang mulai berlaku April 2020, teman-teman ya. Jadi April 2020 sudah mulai berlaku yang ketentuan yang baru mengenai PPN yang di atas 2 juta gitu. Nah, dana BOS itu baik bendahara swasta maupun bendahara pemerintah atau bendahara sekolah negeri itu sama-sama tidak dikenakan atau tidak memungut pasal 22. Nah, ini bedanya ya. Jadi yang beda yang krusial lagi tadi adalah pasal 22. Umumnya bendahara pemerintah ini wajib memungut pasal 22, tapi khusus untuk dana BOS baik yang dikelola swasta ataupun negeri, sekolah negeri itu tidak memungut pasal 22 ya. Kita ketahui bahwa, ingat lagi bahwa pasal 22 ini dipungut atas barang ya, bukan atas jasa ya. Umumnya atas barang, hampir semuanya atas barang. Kalau jasa biasanya dipungut atau dipotong pasal 23 ya. Kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah kewajiban perpajakan terkait dana BOS tersebut, yaitu untuk pemotongan pasal 21 ini berlaku baik dikelola oleh swasta maupun oleh sekolah negeri, sama-sama harus wajib motong PPh pasal 21 ya. PPh pasal 21 itu tuh berupa gaji honorarium yang diberikan kepada pegawai atau pegawai sekolah atau bukan pegawai sekolah, tenaga ahli juga bisa, atau tenaga harian, tenaga lepas juga tetap menjadi objek PP 21. Nanti kita bahas detailnya siapa aja yang kena pasal 21. Nah, untuk yang pasal 23 itu pembayaran atas jasa tapi yang biasa diterima oleh orang pribadi. Jadi baik dana bendahara BOS swasta maupun bendahara BOS negeri harus memotong pasal 23 ya kalau terkait dengan transaksi jasa ya. Gitu ya rekan-rekan bendahara. Jadi kemudian yang dua, yang selanjutnya pemungutan PPN atas pembelian barang kena pajak dan perolehan jasa kena pajak dalam hal penanggung jawab bendahara BOS bukan merupakan pemungut PPN. Jadi istilahnya gini, intinya kalau misalkan bukan istilahnya kalau
dana BOS ini merupakan pungut PPN, maka dia wajib pungut ya, tadi yang seperti di atas tadi. Penanggung jawab atau bendaharawan BOS pada sekolah swasta menerima BOS harus terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP. Jadi intinya baik bendahara BOS di swasta, sekolah swasta maupun sekolah negeri wajib memiliki NPWP itu ya, yang stressing pointnya gitu. Nah, kita coba breakdown lagi. Kalau untuk sekolah negeri, ya pasti wajib NPWP juga ya. Ketika menerima dana BOS, ketika belanja barang dan jasa, kewajiban ada mengut PPN dan pasal 23 dan 22 nih. Sorry, 22 enggak, karena dana BOS ini tidak dimungut pasal 22. Jadi hanya tambahannya adalah PPN gitu. PPN kalau yang sekolah swasta tidak mengut PPN gitu ya. Oke, jadi umumnya bendahara tadi seperti saya bilang, umumnya bendahara itu mengut pasal 22, tapi khusus dana BOS tidak. Ya, sekali lagi tidak untuk dana BOS untuk pasal 22-nya. Tapi pasal 23 tetap wajib dipungut atau dipotong pasal 23 untuk jasa ya. Biasanya dikenakan oleh supplier atau rekanan yang badan. Distornya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan dilaporkan paling lambat 20 bulan berikutnya dengan menggunakan SPT masa PPh pasal 23. Selanjutnya yaitu PPN, disetor paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya dan dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya kalau untuk PPN ya. Kemudian kalau untuk honorium atau upah atau gaji yang dibayarkan kepada karyawan, tenaga lepas atau tenaga harian itu dipotong pasal 21. Memang kalau untuk yang gaji guru yang tiap bulan itu ya, kalau memang di atas di bawah PTKB misalkan gajinya apa namanya untuk honor lainnya, ada honor kegiatan lainnya itu dipotong PPh pasal 21 sebesar 50 langsung dikalikan dari pasal 17 ya, atau honor peserta kegiatan atau honor kepanitiaan. Nah, begitupun di sekolah negeri, kalau yang penerimanya PNS, yang PNS biasanya sudah digaji oleh pemerintah daerah atau pusat ya, jadi biasanya ini terkait dengan honor-honor aja seperti honor pengawas kayak gitu ya. Nah, kalau kayak ada honor pengawas ngajar kayak gitu, nah itu honor pengawas ujian kayak gitu itu dipotong final kalau untuk PNS ya. Kita lihat nanti detailnya ya. Nah, kalau bukan sekolah negeri, nah tadi sekolah negeri ya. Kalau bukan sekolah negeri, belanja barang sama tidak dipungut pasal 22 ya, dan dia tidak mengungut PPN. Kalau untuk sekolah negeri dia tidak mengungut PPN sama sekali ya. Jadi kalau yang hanya yang sekolah negeri yang mengungut PPN gitu. Untuk wajib NPWP pasti menerima dana BOS, belanja jasa sama potong pasal 23 untuk honorer gaji sama dengan pasal 21. Oke. Nah, untuk pasal 21 nih seperti ini ya. Ini baik bendahara BOS swasta maupun bendahara BOS di sekolah negeri itu sama teman-teman, karena dana BOS ini kan dananya dari APBN ya atau dari pemerintah pusat, maka ketika yang terimanya ini PNS gitu ya, ini maka dipotongnya final tarifnya teman-teman ya. 5% untuk golongan 3 atau 15% untuk golongan 4, golongan 2 0% dan seterusnya gitu. Nah, kalau dibayar yang terkait dengan gaji yang di PNS ini nih, yang warna kuning ini. Kalau yang bukan PNS, bayar oleh dinas pendidikan setempat gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan bukan pejabat juga yang menerima honor kegiatan, kayak tadi misalkan ada guru sekolah swasta gitu kan, selain gaji bulanannya, dia menerima juga misalkan jadi panitia perlombaan atau apa, nanti itu honornya dikali dari pasal 17 dari pasal bruto, misalkan dapat honor misalkan 1 juta gitu, berarti dipotong 5% kayak gitu. Kalau yang terimanya PNS, baliknya ke sini nih, yang warna biru muda nih. Kalau yang terima honornya adalah PNS gitu ya. Menerima honor karena bukan honor gaji ya, honor karena penghasilan lain gitu kan, karena suatu kepanitiaan, suatu kegiatan gitu kan. Itu disebutnya honorarium gitu ya. Nah, kalau bukan pegawai, ya, tapi tenaga ahli sifatnya gitu ya, yang karena misalkan kita panggil sebagai penceramah atau pelatih misalkan tinju atau pelatih olahraga, itu potongnya 17 tarif pasal 17 dikali 50% dulu dikali pajak. Misalkan gini, ada sekolah swasta atau sekolah negeri manggil seseorang yang bukan PNS ya, bukan PNS, kemudian dia disuruh ngelatih taekwondo atau ngelatih tinju atau apapun gitu ya, ngelatih nari gitu ya. Nah, dia
harus dipotong tuh pajaknya tuh berapapun gitu. Mau dia hanya terima 100.000 atau 1 juta, dipotongnya rumusnya seperti ini teman-teman. Pasal 17 tuh kita tahu ya, pasal 17 apa sih? Pasal 17 itu gitu. Pasal 17 itu loh yang 5%, 0 sampai 50 juta 5%. Yang progresif itu nanti kita akan jelaskan lagi. Jadi eh, pokoknya kalau pasal 17 tuh merujuknya kepada tarif yang progresif ya. Tarif progresif 5%, 15%, 25 dan 30% ya. Jadi kalau ada tadi kembali ke misalkan contoh guru les apa gitu ya, yang bukan PNS, terima penghasilan dari dana BOS gitu harus dipotong pasal 21. Misalkan 1 juta ya berarti dikali 50% dulu, berarti 500.000 dikali 5% gitu, atau umumnya 2,5% nih gitu ya. Nah kalau misalkan tadi misalkan kita sebagai guru ngajar di guru apa, sebagai pengajar di sekolah swasta gitu kan, itu kenanya yang tadi pasal 17 kalau bukan PNS. Tapi kalau PNS kena yang final ya. Kalau ada yang kurang jelas monggo silakan ditanyakan atau didiskusikan di kolom komentar, nanti akan saya jawab ya. Lanjut ya. Nah, ini yang tarif final tadi ya yang udah kita bahas. Intinya tuh kalau misalkan dari dana BOS yang terimanya PNS atas honorarium ya. Honorarium tuh biasanya sifat-sifatnya karena kerjaan tambahan sebagai panitia, sebagai apalah. Itu kalau PNS kenanya ini. Nah, kalau bukan PNS kenanya tadi tarif pasal 17 yang langsung apa namanya progresif tadi ya, tergantung nerimanya. Kalau nerima di bawah 5 juta biasanya umumnya 5% ya. Oke. Ini masih sama yang tadi ya. Negara. Jadi kesimpulannya kalau misalkan pejabat negara, PNS atau tabir pensiunan yang dibebankan kepada keuangan negara, yaitu BOS juga sama nih kalau negara, untuk gaji tetapnya ini udah inilah udah ditanggung pemerintah. Nah, tapi untuk honorarium, imbalan sidang, uang prestasi atau misalkan ada yang datang ke sekolah dari PNS, penilik dan terima honor dipotong final gitu ya. Atau dari guru-guru misalkan ngawas ngajar atau uang lembur atau apa namanya dapat istilahnya kegiatan lain ya, honor-honor sebagai kepanitiaan lain gitu dikenakan final gitu ya. Jadi bendahara bos swasta maupun negeri harus tahu gitu ya, motong pasal 21 aja, 21 apa aja yang harus dipotong gitu. Jadi jangan sampai nanti jadi temuan aparat fungsional ya kayak BPK atau BPKP dan lain sebagainya gitu. Nah kalau pegawai tetap gimana sih kalau pegawai tetap itu? Jadi gini, misalkan di sekolah swasta ada guru sifatnya itu baik guru tetap maupun honorer, kalau di dalam istilah perpajakan tuh disebutnya dengan tetap guru tetap gitu ya. Yang membedakan kalau di sini adalah PNS sama non PNS aja. Kalau PNS kan biasanya gajinya udah ditanggung pemerintah dan pajaknya pun ditanggung pemerintah. Jadi kalau paling concernnya adalah di yang guru-guru yang ada di sekolah swasta. Nah, tadi prinsipnya gampangnya gini, kalau masih di bawah 4,5 juta, dia terima per bulan gitu ya. Terima 1 juta, 2 juta, atau honor tetapnya ya, bukan honor tambahannya. Honor yang setiap bulan dia terima kurang dari 4,5 juta, berarti dia bebas pajak karena PTKP-nya itu sekarang untuk per bulan 4,5 atau 54 juta setahun gitu ya. Terus gimana kalau misalkan di sekolah swasta maupun di sekolah negeri ada mempekerjakan nih orang-orang yang apa namanya tenaga harian lepas seperti tukang sapu atau apalah sejenis itu untuk harian misalkan cuma bener-bener di kolam atau apa kayak gitu ya. Nah itu dilihat teman-teman. Dilihat upahnya itu per hari apakah lebih dari 450.000 atau enggak. Kalau upahnya kurang dari 450.000 gampangnya tidak dikenakan pajak kayak gitu. Nah, tapi lihat juga dia dipekerjakan dalam 1 bulan itu berapa kali dia dipekerjakan. Kalau misalkan walaupun dia seharinya kurang dari 450.000, tapi dalam sebulan ya, patokannya sebulan nih, patokannya ya. Jadi ininya ukurannya sebulan gitu. Jadi tapi kalau dalam sebulan upah kumulatifnya lebih dari 4,5 juta, maka nanti ada penghitungan ulang ya teman-teman. Jadi intinya itu, jadi ada 2 lapis cara mengukurnya atau cara ngitungnya. Pertama, kalau misalkan dia dipekerjakan dalam 1 bulan cuma sehari 2 hari dan itu honornya kurang dari 450.000, aman lah itu mah gitu. Tapi kalau misalkan
tukang sapu ini misalkan dipekerjakan misalnya honornya 300.000 sehari, atau misalkan misal aja nih ya, misal 300.000 sehari. Ternyata dalam 1 bulan kan dia dipekerjakan misalkan 20 hari. Berarti setahun, dalam sebulan dia terima 6 juta. 6 juta berarti lebih dari 4,5 juta. Nah, ini yang harus udah kena pajak nih. Nanti cara ngitungnya ada ya. Jadi cara ngitungnya nanti ada. Jadi intinya dikurangi jumlah dia apa namanya 20 hari itu berapa, 6 juta ya. Dikurangi PTKP harian. PTKP harian itu PTKP setahun 45 juta, 54 juta dibagi 360 hari. Per harinya berapa dikali apa namanya 20 hari gitu kan. Nanti kena tarif pasal 17, nanti ada contohnya. Intinya gitu dulu. Yang penting teman-teman tahu ya apa namanya ukurannya kalau untuk tenaga lepas, cara ngitungnya seperti ini gitu. Nanti untuk detailnya silahkan ditanyakan. Ya ini PTKP ya. PTKP yang berlaku sekarang nih 2017 sampai saat ini ya. Ini sampai saat ini itu ini adalah 54 juta untuk single atau 4,5 juta untuk apa namanya per bulannya gitu, setahunnya sekian. Jadi gampangnya kalau misalnya ada guru honorer atau guru yang di sekolah swasta atau di sekolah negeri yang sifatnya honorer dan bukan PNS gitu ya, gaji tetapnya sebulan kurang dari 4,5 berarti aman, dia nggak kena pajak kayak gitu ya, gampangnya. Nah, PTKP ini apa sih istilahnya? Kalau PTKP ini istilahnya untuk karyawati ya. Untuk karyawati kawin berarti kalau dia kawin hanya untuk dirinya sendiri. Nah, untuk kawin tapi suami tidak berpenghasilan boleh masuk ke sini, tapi dengan catatan menunjukkan keterangan tertulis dari Pemda bahwa suami itu memang benar-benar nggak kerja sehingga PTKP-nya masuk tunjangan dari karyawati tersebut. Kalau tidak kawin ya berarti dia menanggung dirinya sendiri dan tanggungan yang lain, misalkan orang tua atau anak angkat, nah itu bisa ya maksimal 3 gitu. Nah, ini ya yang disebut pasal tarif pasal 17 itu ini yang saya sebut. Jadi ini loh yang disebut tarif pasal 17 yaitu 0 sampai 50 juta 5%. Nah, kalau nggak punya NPWP 6%. Di atas 50 juta sampai 250 juta kena 15. Dan seterusnya nih ya sampai kena 30 gitu. Contoh apa namanya seperti ini ya. PP dikenakan tarif 2% lebih tinggi tidak bilang, sedangkan nah contoh nih ada jumlah PKP. PKP itu maksudnya setelah dikurangi bruto sebulan dikurangi PTKP ini segini. Nah cara ngitungnya seperti ini. Nah, jadi 5% dikali 50 juta lagi dulu. Sisanya nih ini apa namanya 110 juta ini sisanya, ini bukan 600 ya, ini 110 00 harusnya 60 juta, berarti sisanya kan 110 dikurangi 50 juta kan sisanya 60 juta ya. Jadi 60 jutanya dikali 15%, dijumlah pajaknya sekian. Nah itu yang disebut dengan cara menghitung tarif PPh pasal 17 gitu ya. Nah perhitungan upah mingguan sama yang tadi ya. Ini contoh kasus ya. Jadi misalkan ada upah harian gitu ya. Nah kalau upah untuk harian tadi hitungnya gimana? Hitungnya pertama dilihat misalkan Tuan Asep sebesar 1.000 per hari selama 10 hari. Nah secara harian nih Tuan Asep nggak kena nih karena dia masih kurang dari 450.000. Nah coba dicek kumulatifnya. Nah, jadi 2 kali ngeceknya ya, dicek per hari sama ngecek kumulatifnya. Total sebulan dia berarti cuma 1 juta. 1 juta kurang dari 4,5 juta. Jadi maka istilahnya dia nggak kena pajak nih kalau kayak gini gitu ya intinya, karena baik harian maupun kumulatifnya dia tidak memenuhi kriteria nih, tidak melebihi 4,5 dalam 1 bulan kalender ya. Nah gimana kalau misalkan Tuan Asep 460.000 terimanya per hari selama 5 hari. Nah kalau kayak gini ngitungnya pertama adalah hariannya dulu nih ya. Hariannya berapa? 450 berarti udah kena ya, dikurangi dengan batas PTKP batas harian nih. Nah, bukan PTKP harian ini batas harian, bukan PTKP tapi harian ini. PTKP harian beda lagi. Ini adalah batas harian, upah harian. Jadi 460.000 dikurangi batas upah harian, 450.000 dikurangi 400, jadi 500 kan dikali 5 hari. Nah ini ini sekian 10 rupiah ya dikali 5%, jadi 500 kali 5 hari. Ini berarti pajaknya selama 5 hari 2.500 yang harus dipotong. Nah jika misalkan dia dibayarnya bulanan, gimana kalau bayarnya bulanan?
dibayarnya bulanan sama. Walaupun upah tenaga lepas, kalau dibayar bulanan dan kurang dari 4,5 juta, maka dia nol pajaknya gitu ya. Tuh. Jadi kalau dia bayar bulanan, dikurangi PTKB sebulan dulu, dia nol gitu. Oke, ini ya. Jadi kalau pasal 21 kalau nggak ini apa namanya kenanya 20% lebih tinggi. Nah, pasal 21 untuk tarif yang peserta kegiatan tadi. Jadi kalau PNS kenanya final, tapi kalau nggak PNS kenanya seperti ini nih. Kenanya pasal 17. DPP kali misalnya dia menang lomba lombanya atau dia dapat sebagai panitia dapat honor sebagai panitia gitu ya, yang bukan PNS ya. Maka honornya langsung dikali tarif pasal 17 gitu. Kalau di bawah 50 juta ya berarti dikali 5% kayak gitu. Oke, ini kalau untuk bukan pegawai termasuk tenaga ahli, pengajar, penasehat, penceramah. Kalau misalkan sekolah dimanggil penasehat, pengajar atau tadi ya pelatih atau apapun ya yang bukan pegawai, dia bukan pegawai dan atau tenaga ahli, maka tarifnya seperti ini tadi yang 50% kali ini ya. Dan dikenakan lebih tinggi kalau misalkan nggak punya NPWP. Nah ini contohnya misalkan ini ya, kalau yang tadi sama yang tukang bangunan dilihat hariannya juga ya. Ini ada contoh lagi misalkan atas pembayaran kepada honor guru non PNS atau pembayaran honor komite sekolah jika ada harus dipotong pasal 2 dengan menerapkan tarif pasal 17 gitu. Jadi atas pembayaran honor guru kepada guru non PNS ya atau pembayaran honor komite sekolah jika ada nih, maksudnya guru non PNS kalau atas suatu kegiatan nih misalkan bikin sekolah bikin kepanitiaan apa nih gitu kan, dan itu ada honornya. Nah maka kalau gurunya non PNS atau ada misalkan orang tua murid yang jadi itu dikasih honor ya, nah itu honornya kali pasal 17 gitu kalau kalau orang tua muridnya bukan PNS ya. Terus atas yang PNS ya biasa ya dikenakan tarif ini ya final ya gitu. Ini final. Ini PNS ya. Contohnya kalau misalkan ada seorang PNS, Pak Maman golongan 3 lagi ngawas ujian, dia dapat honor 650.000, maka karena golongan 3 potongnya berapa? 5% ya gitu. Jadi 5% langsung dikali 650.000 gitu. Seperti ini ya. Nah, ini pajak yang harus di-store atau dipotong gitu. Kemudian pasal 23. Pasal 23 ini dikenakan atas jadi kalau pasal 23 tadi ya seperti awal baik orang pribadi, bendahara sekolah swasta maupun sekolah negeri wajib patuh pasal 23 jika ada pembayaran atas jasa yang dilakukan oleh badan ya, badan atau CV, PT, yayasan, koperasi gitu kan. Itu badan tidak termasuk PPN ya. Jadi Rp1 pun kalau terkait dengan jasa harus dipotong gitu. Nggak ada batasan harus 1 juta, 2 juta. Jadi pasal 23 ini harus dipotong gitu. Berapapun pembayarannya gitu. Tidak termasuk PPN gitu. Pasal 23 memang bukan terkait jasa aja sih, ada hadiah gitu, ada hadiah yang diterima oleh orang badan gitu kan. Ada royalti bunga, cuma kan yang sering berhubungan dengan bendahara sekolah yaitu atas jasa biasanya ya. Misalkan jasa cleaning service, jasa transportasi, misalkan CV gitu ya. Itu terkait dengan pasal 23 ya. Nah, kalau nggak punya berapa? Kena 100% lebih tinggi. Sama yang pasal 22 juga, kalau nggak ada NPWP kenanya lebih tinggi ya, 100%. Jadi dari 1,5 jadi 3%. Nah, kalau pasal 23 dari 2% jadi 4% gitu ya. Oke, misalkan bendahara SMU melakukan pembayaran jasa outsourcing 11 juta. Nah, KPI-nya dikeluarin dulu. Misalkan 11 juta berarti PPN-nya dikeluarin dulu 10 juta. Nah, dari setelah PPN-nya dikeluarin baru 2%-nya dikali sebelum PPN gitu ya. Gampang cara ngitungnya. Nah, jadi jasa lain ya, jasa-jasa lain yang ini ada banyak sekali jasa-jasa lain, nanti tinggal dibuka di PMK 141 tahun 2015, di situ banyak daftarnya jasa lain ya, teman-teman. Ini hanya sekilas saja. Pokoknya hampir semua jasa itu kenalah. Karena apalagi kalau misalkan dananya dari dana bos ya.
Kalau dari APBN APBD itu semua jasa ini dipotong pasal 23 termasuk perhotelan segala macam itu. Nah, jangan lupa kalau misalkan bendahara yang sekolah negeri jangan lupa untuk mengut PPN gitu kan. PPN di atas 2 juta sekarang ya gitu transaksinya. Yang dikecualikan biasanya ini yang apa barang-barang yang bukan barang kena pajak atau jasa kena pajak gitu seperti pembeli pasir dari pasir yang langsung dari sumbernya gitu atau beli kebutuhan pokok itu nggak kena pajak PPN gitu kan. Atau biasanya untuk yang dibebaskan seperti buku pelajaran kayak gitu-gitu itu tidak kena PPN. Ini jasa yang tidak dikenakan PPN, ini jasa medis, jasa pelayanan sosial, surat perangko dengan perangko, hak opsi, keagamaan, pendidikan, perhotelan nggak kena ya PPN-nya ya bukan PPh-nya. Jasa apa namanya bidang tenaga kerja bukan outsourcing ya tapi lebih tenaga kerja jadi penyediaan gitu. Jasa boga catering nggak kena karena masuk pajak daerah gitu ya. Dan ini jasa-jasanya bisa dilihat sendiri teman-teman ya. Gitu. Kemudian barang tidak kena pajak sih biasanya itu ya ada 4 biasanya. Kalau untuk yang barang tidak kena pajak biasanya pertama adalah barang yang diambil sumbernya seperti pasir, biji pasir dan segala macam. Terus barang-barang kebutuhan pokok, ya barang-barang yang udah dikenain pajak daerah dan yang terakhir adalah emas batakan, uang itu nggak kena PPN. Gitu. Dan juga nggak kena PPN nih ada juga tadi barang-barang yang dibebaskan, ya tidak dikenakan PPN. Contoh nih bendahara beli komputer senilai 5.500.000 berarti harus mengut berapa nih? Berarti PPN-nya harus dipungut 5 karena ini udah termasuk PPN ya. Ini asumsinya 5,5 ini udah termasuk PPN, berarti PPN-nya itu ya 5 juta gitu. Tapi kalau belum termasuk PPN ya dikalinya dari 5 juta ya, dikali 10%-nya dari 5 juta gitu. Nah, ini kalau misalkan belum termasuk PPN ya. Kalau belum termasuk PPN maka dikali aja 10% gitu. Nah, ini yang dipungut oleh bendahara atau disetor oleh bendahara gitu ya. Oke, ini PPN atas imbalan jasa, pembayaran gedung juga ada PPN-nya, ini jasa juga ada PPN-nya. Sama ya, di atas 2 juta seperti ini. Contohnya seperti ini ya, 2 juta, kalau memang termasuk PPN, dikeluarin dulu PPN-nya. Kalau belum termasuk PPN, dikali aja langsung dari nilai DPP-nya. Gitu. Oke, sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan jelas ya, jangan lupa setelah itu lapor ya. Jadi jangan lupa lapor bendahara pemerintah, bendahara bos jangan lupa lapor pasal 23 ini jangan lupa kewajiban lapornya ya. Setiap tanggal 10 untuk yang pasal 42 tanggal 10, pasal 4E2 nih tadi yang belum dibahas ya. 4E2 ini terkait dengan misalkan ada sewa tanah dan bangunan kayak gitu ya, ada hadiah undian itu biasanya umumnya terkait ini yang final ya sewa gitu. Atau jasa konstruksi juga bisa. Pasal 21 tanggal 10 bulan berikutnya sama, pasal 23, 26 sama, pasal 22 pada hari yang sama dan dilaporkan tanggal 14 bulan berikutnya. PPN dipungut dan akhir bulan berikutnya tanggal 7 bulan berikutnya nih harusnya akhir bulan berikutnya ya. Oke, ini kode jenis setorannya. Kode jenis setorannya untuk PP pasal 21 41121 100. Kalau untuk pasal 22 412 900. Kalau pasal 22 nggak ada ya, dana bos itu nggak ada pasal 22. Pasal 23, pasal 24 100 dan pasal 42, pasal 28 100. PPN 4121 900 ya. Nah, jadi ada sanksinya teman-teman kalau misalkan nggak ini melaporkan berapa sih dendanya? Dendanya 5.000 untuk PPN. Kalau untuk yang sekolah ya, kalau untuk yang apa namanya? Yang bendahara sekolah swasta berarti nggak ada PPN, hanya SPT masa lainnya 21, 23, ya 4 ayat 2 gitu. Oke, sanksi administrasi kalau terlambat bayar ya 2% per bulan ya. Untuk pasal 21 saat ini tidak perlu dilaporkan kecuali masa Desember ya. Kalau memang tidak ada yang dipotong, tapi kalau misalkan ada yang dipotong ya tiap bulan kayak gitu. Sanksi pidana tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT tidak benar, tidak mendaftarkan diri, ini
sesuai dengan pasal 38 dan pasal 39 Undang-Undang KUP ya. Walaupun ini istilahnya asas ultimum remedium, artinya sanksi terakhir lah ya, tapi ada gitu. Pajak ini ada sanksi pidananya gitu ya. Oke, itu aja. Terima kasih rekan-rekan bendahara BOS, baik sekolah swasta maupun negeri. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum, selamat malam, sampai jumpa di video-video saya yang berikutnya. Terima kasih.